Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 571 sampai dengan 573 pernikahan diputuskan oleh orang tua. Baiklah, aku mengerti. Masalah ini, sampai di sini dulu. Henry meletakkan ponselnya, matanya berkilat. Sekarang, Joko segera maju membantu mereka melawan perusahaan Lipon. Walaupun Peter bekerja atau kenal dengan pemilik perusahaan Lipon, memangnya dia bisa apa? Jika Joko sudah bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jam 7 malam. Abigail pulang setelah menyelesaikan pekerjaan di perusahaan. Dia menuju kediaman Nyonya Besar Andrea. Kenneth dan Janet juga kemari. Mereka memberitahu Abigail, Nyonya Besar Andrea mencarinya karena ada utusan. Mengenai masalah ini, Abigail tidak berani berlama-lama. Segera, Abigail sampai. Sedangkan Nyonya Besar Andrea sedang menunggu di dalam ruangan. Abigail tidak menyangka Mason dan beberapa orang yang lain tidak ada di tempat. Ini membuat hati Abigail sedikit lega. Karena setiap orang-orang itu ada, mereka pasti bersatu melawan Abigail. Saat ini mereka tidak ada di sana, Abigail menjadi lebih tenang. Nenek mencariku. Setelah Abigail masuk, dia buru-buru menyapa Nyonya Besar Andrea. Abigail sudah datang, silahkan duduk. Nyonya Besar Andrea melambaikan tangannya. Pelayan langsung menuangkan segelas teh untuk Abigail. Abigail menerimanya dengan sopan, kemudian duduk di kursi. Tidak ada masalah di perusahaan, kan? Nyonya Besar Andrea menatap Abigail, tersenyum dan bertanya. Tidak ada masalah. Nenek, Presdir Damian menepati janjinya. Perusahaan kita tidak menjadi sasaran lagi. Abigail menggelengkan kepala. Dia melaporkan keadaan perusahaan Carmine. Baiklah, bagus. Mereka pasti mengetahui latar belakang keluarga Carmine. Maka itu, walaupun kita tidak mengajak mereka bertemu untuk bicara, mereka tidak berani terlalu kejam. Kebetulan kamu menemui mereka, itu jadi batu landasan. Nyonya Besar Andrea mengangkat gelas tehnya, bicara dengan santai. Nenek. Abigail mendengar ini dan mengerutkan alisnya. Dari perkataan Nyonya Besar Andrea, jelas dia tidak ingin mengakui hasil kerja keras Abigail. Dia tidak peduli akan kerjasamanya. Yang dia pikirkan adalah dengan kerja keras ini, dia memiliki hak bicara yang lebih tinggi lagi. Kamu tidak usah bicara lagi, aku tahu. Nyonya Besar Andrea melambaikan tangannya. Dia memotong perkataan. Abigail. Baiklah. Abigail hanya bisa menganggukkan kepala tidak berdaya menghadapi perkataan orang yang lebih tua darinya. Oh benar. Aku dengar-dengar Peter berhubungan dengan perusahaan Lipon. Nyonya Besar Andrea mengangkat gelas dan menghirup tehnya, lalu bertanya. Sepertinya punya hubungan. Abigail berpikir sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Hari itu saat dia menemui Damian untuk berdiskusi, Peter duduk di dalam ruangan kantor Damian. Abigail tidak tahu hubungan Peter dan Damian seperti apa. Namun dia tahu mereka berdua punya hubungan. Kenapa mereka bisa berhubungan? Pebisnis sangat menjunjung tinggi keuntungan. Perusahaan Lipon tidak akan hadir dalam pertemuan yang tidak berguna. Peter di kota Mandala tidak punya latar belakang dan identitas. Mustahil dia bisa berteman dengan perusahaan Lipon, kan? Nyonya Besar Andrea mengatakan hal ini di hadapan Abigail. Maksud di dalam hatinya adalah, dengan identitas Peter, dia tidak mungkin bisa berhubungan dengan perusahaan Lipon. Nenek, aku tidak tahu. Aku tidak ada kontak dengan Peter lagi. Abigail menggelengkan kepala, membalas dengan ringan. Baiklah. Bagus kalau kalian tidak berhubungan lagi. Karena dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Carmine, maka kita tidak akan membicarakannya lagi. Walaupun dia jahat, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Carmine. Hari ini aku mencarimu untuk membicarakan masalahmu. Nyonya Besar Andrea menaruh gelasnya, menatap Abigail dengan serius.
Masalahku. Nenek, aku punya masalah apa? Abigail tertegun mendengar ini. Dia meletakkan gelas di tangannya. Seperti kata pepatah, saat dewasa pria harus menikah dan punya anak, sedangkan perempuan harus mencari seseorang untuk dinikahi. Kamu sudah dewasa dan siap untuk menikah. Sebelumnya, kamu diganggu oleh Peter. Sekarang kalian sudah tidak punya hubungan lagi. Maka hal ini tidak bisa ditunda lagi. Nyonya besar Andrea tidak berbelit-belit. Dia langsung bicara ke intinya. Nenek, untuk sementara aku belum punya rencana. Jadi, Abigail hendak menolak. Nyonya besar Andrea melambaikan tangan dan memotong pembicaraan. Aku tahu yang kamu pikirkan. Namun ini sudah saatnya kamu untuk menikah. Jika menunggu kamu sampai di umur 30-an, mana mungkin ada pernikahan? Apakah kamu mau nenek meninggal dengan penyesalan? Nyonya besar Andrea mengernyit. Nada bicaranya sedikit keras. Nenek jangan sembarangan bicara. Sekarang kamu masih sehat. Abigail membujuknya dengan sedikit tidak berdaya. Iya atau tidak, kamu sudah harus menikah. Yang terpenting, kamu tahu bahwa perusahaan Lipon mengincar keluarga Carmine. Namun masalah keluarga Carmine belum benar-benar diselesaikan. Di antara 3 generasi keluarga Carmine, hanya ada satu penerus keturunan yaitu Kenneth. Aku sangat menghormatinya. Namun aku mengerti Kenneth bukanlah pebisnis. Jika keluarga Carmine diserahkan kepadanya, mungkin akan semakin hancur. Keluarga Carmine butuh bantuan yang besar dan dana investasi. Maka itu kami memutuskan kamu dan Janet untuk menikah dengan keluarga yang sederajat. Itu termasuk bantuan bagi keluarga Carmine. Jika tidak, dengan kondisi keluarga Carmine yang sekarang, tidak lama lagi kita akan berada di level paling bawah dan memalukan nama baik keluarga. Nyonya besar Andrea menghela napas panjang, mengungkapkan masalah yang selalu disimpan di dalam hatinya. Nenek, bukankah kamu bilang tidak akan memaksa aku untuk bersama Carlo? Abigail gusar, namun dia tidak bisa menahan untuk tidak membantah. Nenek tidak akan memaksamu. Maka itu, aku akan mengumumkan perjodohan ini. Kita keluarga Carmine mencari jodoh untuk kamu dan Janet. Pada saat itu, kamu bisa bebas memilih pemuda hebat yang ada di kota Mandala, bukan? Hanya jika dia berasal dari keluarga yang sederajat dengan kita dan bisa membantu keluarga Carmine, nenek tidak akan melarang. Selesai Nyonya besar Andrea mengatakan ini, Abigail membuka matanya lebar-lebar. Ternyata, Nyonya besar Andrea menemuinya karena hal ini. Nenek, perjodohan adalah cara yang kuno. Sekarang orang muda berkenalan sendiri. Abigail hanya merasa cara Nyonya besar Andrea ini terlalu kuno. Di mana orang yang kamu kenal? Perkataan Nyonya besar Andrea membuat Abigail terdiam. Sudah, aku tidak akan berdiskusi denganmu. Hal ini harus dilakukan sesuai arahanku. Besok, informasinya akan disebar. Hal ini harus disegerakan. Nyonya besar Andrea melambaikan tangannya. Nada bicaranya tegas. Pada masanya, acara pencarian jodoh adalah hal yang biasa. Maka itu Nyonya besar Andrea tidak merasa aneh. Nenek, aku. Abigail langsung berdiri, hendak menolak. Namun Nyonya besar Andrea dengan galak menamparkan meja dan memelototi Abigail. Pria dan wanita harus menikah dan membentuk keluarga. Pernikahan diputuskan oleh orang tua. Di masa kami, saat orang tua mengatur pernikahan untuk anaknya, jika sang anak berani membantah maka dianggap tidak berbakti. Nyonya besar Andrea berteriak, kemudian mengusap dadanya. Ekspresi wajahnya berubah. Nenek, nenek jangan terlalu antusias. Aku akan menurutimu. Oke. Abigail panik dan berjalan maju, membantu Nyonya besar Andrea mengusap dadanya. Nyonya besar Andrea menarik napas dalam berkali-kali. Akhirnya dia kembali tenang. Nenek melakukan ini untuk kebaikan keluarga Carmine dan juga kamu. Bukankah kamu bilang, kamu tidak menyukai Carlo? Maka itu nenek tidak memaksamu untuk bersamanya. Saat semua pemuda hebat di kota Mandala berkumpul, kamu boleh memilih sesukamu.
Bukankah itu bagus? Nada bicara Nyonya Besar Andrea sedikit melembut. Dia mendongak menatap Abigail. Abigail menundukkan kepala dan merenung. Abigail, kamu harus mengerti satu hal. Dengan umurmu yang sekarang, kamu sudah seharusnya menikah. Karena Peter, kamu membuat keributan denganku dan aku sudah menahannya selama 2 tahun. Sekarang, dia sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Carmine. Kalian juga tidak akan berhubungan lagi. Apalagi yang kamu tunggu? Apakah kamu menyukai seseorang? Setelah Nyonya Besar Andrea bicara, dia menatap Abigail. Saat Abigail mendengar ini dan semakin menundukkan kepalanya. Apakah ada? Beritahu aku, dia dari keluarga mana? Jika keluarganya sederajat, aku akan menyuruh seseorang menemuinya. Melihat tingkah Abigail, Nyonya Besar Andrea langsung memperlihatkan senyumannya. Sedangkan Nyonya Besar Andrea tidak menyangka Abigail akan menyukai si lumpuh Peter. Bagaimanapun, Peter tidak punya apa-apa dan menderita disabilitas. Abigail merawatnya selama 2 tahun. Seharusnya dia sudah sebal. Nenek, tidak ada. Abigail mengangkat sudut mulutnya. Tersenyum pahit. Yang dia sukai adalah Peter. Namun dia sendiri tidak tahu jelas, apakah dirinya benar-benar menyukai Peter. Dia hanya tahu, sejak Peter keluar dari keluarga Carmine, dia menjadi sulit fokus saat bekerja dan di rumah. Apalagi beberapa hari ini, dia tinggal di kamar Peter. Peter tiada, dia seperti kehilangan rohnya. Dia tidak tahu apakah dirinya benar-benar menyukai Peter. Namun dia tahu jelas, dia sangat tidak terbiasa saat Peter tidak berada di sampingnya. Apakah benar tidak ada? Nyonya Besar Andrea sekilas tahu bahwa Abigail menyembunyikan sesuatu. Namun, Abigail menggertakkan gigi. Dia tidak punya cara lain. Benar nenek, tidak ada. Abigail menganggukkan kepala, walaupun dia berkata dirinya menyukai Peter. Nyonya Besar Andrea tidak akan menyetujui hal itu. Maka itu percuma dia mengatakannya. Jika tidak ada, nenek akan mengaturnya untukmu. Di kota Mandala, banyak pemuda berkualitas juga punya keluarga yang sederajat dengan kita. Saat itu, jika kamu menyukai salah satu dari mereka, nenek akan membantumu. Nyonya Besar Andrea menggenggam tangan Abigail. Nada bicaranya lembut. Nenek, sebenarnya aku masih ingin mengabdi untuk keluarga Carmine. Abigail tahu, dia tidak mungkin mengubah pemikiran Nyonya Besar Andrea, namun di dalam hatinya dia masih berjuang. Cepat atau lambat kamu pasti akan meninggalkan keluarga Carmine. Apakah kamu mau menjaga keluarga Carmine seumur hidupmu? Apalagi jika kamu mencari pasangan dengan keluarga yang sederajat. Itu adalah bantuan bagi keluarga Carmine dan pengabdian yang besar bagimu. Nyonya Besar Andrea sekali lagi menegaskan hal ini. Ekspresinya berubah, nada bicaranya sedikit keras. Aku tahu. Kamu jangan marah. Tubuhmu sangat penting. Abigail menggelengkan kepala pelan, kemudian menganggukkan kepala. Jika begitu, kamu setuju. Apakah kamu tidak akan berubah? Nyonya Besar Andrea bertanya kepada Abigail. Tidak. Abigail menganggukkan kepala pelan, memperlihatkan ekspresi patuh. Dia sudah membuat keputusan di hatinya. Jika Nyonya Besar Andrea ingin mencarikannya suami, kalau begitu terserah dia saja. Pada saat itu, jika tidak ada yang disukainya, Nyonya Besar Andrea tidak bisa melakukan apapun. Baiklah. Nyonya Besar Andrea melirik Abigail dan tersenyum. Dia sudah begitu tua, bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Abigail? Namun, hal ini tidak sesederhana yang dipikirkan Abigail. Abigail termenung sepanjang jalan. Dia kembali pulang dengan keadaan linglung. Di dalam kamar, Abigail memegang ponselnya erat-erat. Di layar ponselnya muncul beberapa nomor telepon. Itu nomor telepon Peter. Sekarang Abigail sangat ingin menelpon Peter dan memberitahu bahwa keluarga Carmine sedang mencari menantu. Abigail berpikir untuk menyuruh Peter datang. Namun Abigail merasa pemikirannya sedikit lucu. Yang ditakutkannya,
Saat Peter datang dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang. Selama dia berani menunjukkan wajahnya, dia pasti akan dianggap sebagai pembuat onar, dan kemudian dia akan diusir. Abigail mencoba beberapa kali, namun tidak berhasil menelpon nomor itu. Mungkin, ini adalah penderitaan bagi anak-anak yang memiliki keluarga besar. Abigail bersandar di tempat tidur, tatapannya tidak berdaya. Selama 2 tahun ini, karena Peter dia selalu menentang keluarga Carmine. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa menahan bahwa Peter akhirnya diusir dari keluarga Carmine. Namun, Abigail akhirnya berhasil menangani krisis di keluarga Carmine. Dia merasa mulai saat itu, dia bisa mengendalikan nasibnya. Namun sekarang dia menyadari, nasib hidupnya ada di tangan keluarga Carmine. Memang sangat wajar jika anak dari keluarga besar menjadi korban pernikahan. Sedangkan Abigail tidak akan bisa lepas dari takdir ini. Keesokan harinya, sepotong berita secara bertahap menyebar di kalangan kelas atas di kota Mandala. Keluarga Carmine mengumumkan pencarian jodoh. Awalnya, kabar ini menjadi bahan tertawaan bagi banyak orang. Di masa ini, masih ada yang menggunakan cara ini. Terlebih beberapa waktu ini semua orang tahu keluarga Carmine sudah menyinggung perusahaan Lipon dan diserang di mana-mana. Walaupun akhirnya perusahaan Lipon berhenti menjadikan keluarga Carmine sasaran, namun banyak keluarga bangsawan dan perusahaan yang diam-diam memantau. Mereka merasa masalah ini belum selesai sepenuhnya. Maka itu saat keluarga Carmine mengumumkan pencarian jodoh, tidak banyak yang berani maju. Namun segera berita ini tersebar lagi. Keluarga Carmine mencari jodoh untuk Abigail. Kali ini, orang-orang yang sebelumnya meremehkan, segera menutup mulutnya. Abigail dinobatkan sebagai wanita tercantik di kota Mandala. Mungkin orang biasa tidak tahu apa-apa tentang Abigail. Namun di penduduk kalangan atas kota Mandala dan di berbagai keluarga bangsawan, tidak ada yang tidak mengenal cucu perempuan keluarga Carmine, Abigail. Dia lahir berkulit putih dan cantik alami. Jika bukan karena itu bagaimana mungkin pria, playboy, seperti Carlo bisa tergila-gila dengannya. Kecantikan Abigail bukanlah kecantikan centil, melainkan kecantikan yang pas, membuat orang ingin mengeksplorasi lebih banyak kecantikan setelah melihatnya. Keluarga kaya dan berkuasa di kota Mandala telah lama menganggap Abigail sebagai standar untuk pasangan mereka. Berpendidikan, rendah hati dan baik hati serta cantik menawan. Tidak ada yang bisa menolak perempuan seperti Abigail. Maka itu dalam 2 tahun terakhir, saat mendengar bahwa Abigail punya tunangan yang lumpuh, banyak orang yang iri. Maka itu banyak yang sengaja mencibir keluarga Carmine, membuat hal ini menjadi bahan olokan bagi keluarga Carmine. Fitnah dan ejekan mereka semua marah karena tidak bisa memiliki Abigail. Sekarang keluarga Carmine mencari jodoh untuk Abigail. Tidak ada keluarga bangsawan yang bisa tinggal diam. Jika mencari jodoh untuk Janet, keluarga bangsawan di kota Mandala pasti tidak akan begitu antusias. Namun untuk Abigail, tidak ada yang bisa tinggal diam. Maka itu, keluarga bangsawan yang tidak tahu kondisinya mengatur orang untuk mencari informasi. Saat mereka mengetahui si lumpuh Peter sudah diusir dari keluarga Carmine dan tidak punya hubungan dengan Abigail lagi, mereka semua sangat antusias. Seharian semua orang membicarakan hal ini. Karena semakin banyak orang mengetahuinya, semakin banyak perhatian diberikan pada hal ini. Namun banyak keluarga bangsawan, sementara tetap diam, karena keluarga Carmine belum membuat pernyataan. Tidak ada yang tahu apakah ini hanya berita hoaks atau bukan. Namun, di siang hari, Nyonya Besar Andrea buka suara langsung. Informasi itu benar. Besok keluarga Carmine akan mengadakan perjamuan makan di Andros Lakeside Hotel dan mengundang seluruh keluarga bangsawan di kota Mandala. Kemudian secara terbuka mengumumkan pencarian jodoh untuk Abigail. Setelah Nyonya Besar Andrea buka bicara, suasana kota Mandala semakin antusias. Pemuda di berbagai keluarga bangsawan sangat antusias.
Saat ini Abigail seperti daging besar di mata mereka. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan Abigail. Namun persiapan yang harus dilakukan, tetap harus dilakukan. Maka itu, malam ini salon dan toko busana di seluruh kota Mandala sangat ramai. Banyak anak orang kaya dan pemuda bangsawan melakukan persiapan untuk pencarian jodoh keluarga Carmine besok. Setelah Carlo mendengar berita ini, sekejap dia menjadi sangat panik. Ayah, bukankah kamu bilang, kamu sudah bertemu dengan Nyonya Besar Andrea? Apakah kalian punya rencana? Bukankah kamu bilang aku tidak usah memedulikan hal ini? Kenapa sekarang begini? Carlo masuk ke ruangan Henry, bertanya dengan panik. Rencana keluarga Nilo adalah memanfaatkan keluarga Carmine sebagai batu loncatan, kemudian menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di kota Mandala. Carlo tidak rela melihat Abigail, si wanita tercantik di kota Mandala, dinikahi orang lain. Maka itu, dia tidak mengerti. Benar, bukankah itu rencana kita? Henry tersenyum menyeringai, mengeluarkan senyuman dengan arti yang dalam.